Rusia sedang mengincar satu negara penting di Asia Tenggara, bukan sekadar untuk menjual jet tempur, tapi untuk membangun pijakan strategis jangka panjang di kawasan Indo-Pasifik. Negara itu adalah Indonesia, dan senjata andalan yang dibawa Rusia. Jet tempur siluman generasi kelima, Sukhoi Su-57E. Di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat dan perlombaan teknologi militer yang terus berkembang, Rusia ingin memastikan bahwa mereka tetap memiliki peran di kawasan ini. Dan Indonesia menjadi target utama yang tak bisa mereka abaikan. Sukhoi Su-57 adalah jet tempur generasi kelima buatan Rusia yang dikembangkan untuk menghadapi dominasi udara dari jet-jet tempur buatan Amerika seperti F-22 Raptor dan F-35 Lightning II. Su-57 menggabungkan kemampuan siluman, radar AESA canggih, super maneuverability, dan sistem senjata modern dalam satu platform. Untuk pasar ekspor, Rusia mengembangkan varian Su-57E dengan sebagian teknologi dikurangi demi alasan keamanan nasional. Meski begitu, Su-57I tetap merupakan pesawat tempur canggih yang berada di atas rata-rata jet tempur generasi keempat dan bisa menjadi daya gentar strategis bagi negara pembelinya. Alasan Rusia begitu tertarik kepada Indonesia sangat masuk akal. Pertama, dari sisi geostrategis, Indonesia berada di tengah-tengah jalur perdagangan dan militer tersibuk di dunia. Selat Malaka, Laut Natuna, dan Samudra Hindia. Kedua, Indonesia sedang dalam fase penting modernisasi pertahanan udara. Banyak pesawat tempur TNI AU yang sudah tua dan harus segera diganti, termasuk F-5 Tiger dan Su-27 dan Su-30 generasi awal. Ketiga, Indonesia punya hubungan panjang dengan Rusia sejak era Soekarno. Indonesia adalah salah satu pengguna jet tempur Rusia di kawasan dan tidak terikat pada aliansi barat seperti NATO. Ini menjadikan Indonesia mitra potensial yang unik, netral, terbuka, dan punya pengaruh regional kuat di Asia Tenggara. Untuk memikat Indonesia, Rusia tak hanya datang membawa pesawat, tapi juga sebuah paket strategis yang lengkap. Pertama, mereka menawarkan transfer of technology, termasuk pelatihan teknisi, peluang perakitan komponen di dalam negeri, dan kerjasama jangka panjang dengan PT Dirgantara Indonesia. Kedua, dari sisi harga, Su-57E jauh lebih terjangkau dibandingkan F-35 atau F-15EX dengan kisaran 70 sampai 80 juta dolar per unit. Ketiga, Rusia siap memberikan skema pembayaran fleksibel, termasuk barter komoditas seperti kopi, sawit, atau karet model yang pernah diajukan dalam rencana pembelian Su-35. Dan terakhir, Rusia bersedia menjadikan Indonesia sebagai pusat perawatan dan servis Su-57E di Asia Tenggara, memperkuat posisi industri pertahanan nasional. Namun tentu saja, tawaran ini tidak datang tanpa risiko besar. Yang paling utama adalah ancaman sanksi dari Amerika Serikat melalui Undang-Undang CATSA yang melarang negara mitra membeli peralatan militer utama dari Rusia. Ini pula yang menyebabkan pembelian Su-35 Indonesia tertunda hingga akhirnya dibatalkan. Selain itu, Indonesia sudah berkomitmen membeli 42 unit Rafale dari Prancis dan menjajaki pembelian F-5EX dari Amerika. Menambah Su-57E ke dalam kombinasi ini bisa membuat logistik dan interoperabilitas menjadi lebih kompleks dan mahal. Apalagi
anggaran pertahanan Indonesia masih terbatas dan pembelian pesawat dari berbagai negara akan membebani sistem pelatihan, suku cadang, hingga pemeliharaan. Su-57E bukan hanya jet tempur generasi kelima. Ia adalah simbol dari pertarungan geopolitik antara kekuatan besar dunia. Jika Indonesia memilih untuk membelinya, maka itu adalah sinyal kuat bahwa Indonesia siap memainkan peran independen di panggung global. Tapi jika tidak, keputusan itu pun akan menunjukkan bahwa Indonesia lebih memilih stabilitas dalam sistem aliansi dan ekonomi internasional yang sudah ada. Bagaimana menurut kamu? Apakah Indonesia harus menerima tawaran Rusia dan menjadi pengguna Su-57E pertama di Asia Tenggara? Tulis pendapatmu di komentar, dan jangan lupa like dan subscribe untuk konten strategi pertahanan dan geopolitik lainnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan info strategis lainnya tentang kekuatan militer dan kemajuan teknologi Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.